Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menampilkan video animasi yang berjudul Pengantar Fluktuasi Ekonomi, yang anggotanya terdiri dari Dia Rahma Ardini, Rifda Mahdia Rahma, dan Muhammad Ika Sanjaya dari kelas 2C Ekonomi Pembangunan. A. Fluktuasi ekonomi. 1. Pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. 2. Perbedaan fluktuasi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga adalah fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga adalah kaku pada tingkat uang bisa ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang, kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada horizon waktu yang berbeda. 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. A. Fluktuasi ekonomi bersifat tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan. B. Sebagian besar kuantitas makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. C. Ketika puput menurun, pengangguran meningkat. 4. Permintaan agregat dan penawaran agregat. 1. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menggambarkan kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi 3 komponen pengeluaran, yakni A. Tingkat harga dan konsumsi, dampak kekayaan. B. Tingkat harga dan investasi, dampak suku bunga. C. Tingkat harga dan ekspor, neto, dampak efek nilai tukar. Bentuk kurva permintaan agregat yang miring ke bawah menunjukkan bahwa penurunan tingkat harga akan menaikkan kuantitas barang dan jasa yang diminta secara keseluruhan. 2. Kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menyatakan kuantitas total atas barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai perusahaan. Kurva penawaran agregat memperlihatkan suatu hubungan yang sangat tergantung pada selang waktu yang dikaji. Siklus ekonomi atau siklus bisnis. 1. Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi merupakan gelombang turun naiknya kegiatan perekonomian suatu negara. 2. Tahapan atau fase siklus ekonomi. Gelombang siklus bisnis terdiri atas 2 fase, yaitu 1. Fase expansion. Terdapat 2 kondisi ekonomi dalam fase ini, yaitu A. Recovery, merupakan fase pemulihan ekonomi atau perekonomian bangkit kembali. Pada fase ini ditandai dengan 1. Adanya gerakan peningkatan produk nasional. 2. Kesempatan kerja mulai meningkat. B. Prosperity, merupakan fase di mana perekonomian mencapai kemakmuran. Negara yang mengalami kemakmuran ditandai dengan 1. Tingkat upah dan kesempatan kerja berada pada kondisi ideal. 2. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai boom apabila kegiatan ekonomi meningkat dengan pesat. 2. Fase contraction. Terdapat 2 kondisi ekonomi pada fase ini, yaitu recession merupakan fase perekonomian yang sedang mengalami kemunduran ditandai dengan 1. Nilai produk nasional atau GNP yang semakin rendah. 2. Tingkat upah dan kesempatan kerja menurun. 3. Keuntungan perusahaan mengalami kemerosotan. B. Depression, merupakan fase di mana perekonomian mengalami krisis yang ditandai dengan 1. Kegiatan perekonomian menurun sangat tajam, kesempatan kerja sangat rendah, dan tingkat upah berada di bawah tingkat subsisten. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik paling rendah atau perekonomian disebut mencapai lower turning point. 3. Durasi siklus dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Siklus jangka pendek. Faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah, natur, dan adat istiadat atau kebiasaan, kostum. 2. Siklus jangka menengah. Siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari yang berdaur ulang 11 tahun sekali. 3. Siklus jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi siklus jangka panjang adalah invention and innovation, yaitu adanya ciptaan dan penemuan
baru dalam kegiatan ekonomi. Contoh adanya penemuan dan perkembangan teknologi. 4. Teori siklus bisnis. Siklus bisnis terjadi sebagai akibat dari pergeseran permintaan agregat. Selanjutnya, teori siklus bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu 1. Teori-teori eksternal menyatakan bahwa akar-akar siklus bisnis terletak pada fluktuasi suatu hal yang berada di luar sistem ekonomi. 2. Teori-teori internal menyatakan bahwa siklus bisnis disebabkan oleh mekanisme yang berada dalam sistem ekonomi itu sendiri. Misalnya, 1. Aktivitas moneter berupa ekspansi atau kontraksi jumlah uang dan kredit. 2. Aktivitas akselerator multiplier karena terjadi kegiatan investasi. Berdasarkan uraian-uraian siklus bisnis di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa siklus bisnis tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur-unsur eksternal dan internal yang sangat sulit untuk diprediksi. Di samping itu, pengaruh ekonomi terbuka mengakibatkan sulit untuk memprediksi perkembangan kegiatan ekonomi negara-negara lain yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai hal tersebut, secara teoritis digunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan cara mengkombinasikan kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Dalam kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk meningkatkan stimulus permintaan, misalnya kebijakan suku bunga. Sedangkan dalam jangka panjang diarahkan kepada stimulus penawaran, misalnya kebijakan pemberian kredit jangka panjang dan kebijakan di bidang pendidikan. Mungkin itu saja penampilan animasi dari kelompok 6. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.